Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hari yang baru. Dan saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK pada hari ini mengangkat tema Kasih Tuhan Allah tidak mengabaikan hukumannya. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 11b sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu tidak payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pepatah berkata, di ujung cemeti ada emas, demikianlah, kasih tidak selalu luput dari murkanya, tapi dinyatakan dengan hukuman kasih. Sakit dosa bukan sakit biasa. Nabi Yeremia berulang kali menyampaikan kepada umat Israel tentang perkataan, sakitmu sangat payah. Kita bisa lihat dalam ayat 12 dan 15. Tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Berbagai usaha manusia tidak pernah cukup untuk itu. Apalagi semua kekasih Israel telah meninggalkan mereka. Padahal kepedulian mereka sangat meringankan penderitaan pesakit itu. Israel dan Yehuda sudah jatuh ketimpa tangga pula. Mereka berteriak, namun tidak ada yang dapat menolong. Tuhan Allah seringkali membiarkan umatnya dalam keadaan demikian. Mereka bagaikan orang hukuman dan pesakitan yang terbiarkan merana dan menderita. Yeremia menyampaikan perkataan firman Tuhan Allah, Aku akan menghajar engkau. Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Saudara-saudara, dalam konteks ini, kesalahan tidak dapat disembunyikan. Mereka mesti menerima hukuman karena kesalahan-kesalahan itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kisah ini seperti kisah keluaran bangsa Israel dari Mesir. Tuhan membentuk umatnya dengan berbagai hukuman. Mereka yang bersalah mesti menerima hukuman, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukannya. Saat Tuhan Yesus memasuki bait Allah, Ia menemukan ada banyak orang berjualan dan juga terjadi transaksi di halaman bait Allah. Mereka melakukan transaksi jual beli di meja-meja yang ditempatkan di situ. Padahal bait Allah adalah rumah Tuhan Allah, disebut sebagai rumah doa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat ini, Tuhan Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, kemudian mengusir mereka pergi dari situ.
Kita bisa melihatnya dalam Matius 21 ayat 12 dan 13. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia menghukum manusia karena Ia mengasihi mereka. Keluarga Kristen perlu menginsyafi bahwa untuk memiliki karakter yang baik diperlukan kesediaan hati untuk terus-menerus dibentuk Tuhan. Bukan cuma di saat berkat indah mengalir turun, tetapi juga di saat hukuman Allah diberikan dan dinyatakan. Perlu memiliki kepekaan hati dengan bertanya, mengapa Tuhan Allah mengizinkan keadaan-keadaan buruk, kemalangan-kemalangan hidup datang beruntun dan silih berganti? Jika itu semua sebagai bentuk hukuman Tuhan karena berbagai dosa dan kesalahan, mengapa Tuhan menghukum? Bukankah Tuhan itu Maha Kasih? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita hari ini bahwa hukuman Tuhan Allah diberikan sebagai bentuk dari kasih Tuhan Allah sendiri. Mari menerimanya dengan ikhlas, sambil memohon pengampunan darinya. Pengampunan dan keselamatannya akan dialami oleh orang-orang yang bertobat. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, tolonglah dan ajarkan kami untuk memahami dengan benar arti hukuman sebagai bentuk dari kasih-Mu untuk memperbaiki dan memulihkan, agar kami bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Amin.